Buku Lemuria Atlantis Nusantara. Bagian 2. Karya Santo Sabah. Dibuat sebagai wacana keilmuan berdasar telaah dan kajian akademik. Dalam upaya mengembalikan sejarah benar Indonesia. Adam. Adam adalah tokoh dari kitab Kejadian yang juga disebutkan dalam Perjanjian Baru, buku Deuterokanonika, juga dalam Quran, Kitab Mormon, dan Kitab Iqan. Menurut mitos penciptaan dari agama-agama Ibrahim, ia adalah manusia pertama. Dalam narasi penciptaan Kejadian, ia diciptakan oleh Allah. Gereja-gereja Kristen berbeda pada pandangan bagaimana mereka melihat perilaku berikutnya tentang Adam yang tidak mematuhi Allah, sering disebut kejatuhan manusia, dan konsekuensinya berakibat pada seluruh umat manusia. Ajaran-ajaran Kristen dan Yahudi berpandangan Adam dan Hawa, wanita pertama, yang bertanggung jawab penyebab jatuhnya manusia ke bumi, meskipun Islam mengajarkan bahwa keduanya sama-sama bertanggung jawab. Selain itu, Islam menyatakan bahwa Adam akhirnya diampuni, sementara Kristen menyatakan bahwa penebusan hanya terjadi kemudian melalui pengorbanan Yesus. Keturunan Adam mendirikan peradaban Lemuria. Berkembangnya manusia di bumi melalui beberapa tahap yang akhirnya mendirikan peradaban kuno yang dibentuk anak-anak Adam. Keturunan Adam sebagian besar sejarahnya hampir tidak bisa ditelusuri. Bumi tenggelam hingga ke level paling rendah dan ketika itu kesadaran spiritual padam. Adam dan Hawa hidup di muka bumi dengan berbagai perkembangan yang kurang maju. Ketika Cain Kabil membunuh Habel keturunan Adam yang saling membunuh, dia diusir untuk mencari istri dari keturunan lain. Cain pergi ke daratan Lemuria untuk menemukan pasangan. Adam dan Hawa bukan makhluk pertama di bumi. Mereka memiliki tetangga meskipun jauh. Misteri yang melahirkan keturunan Cain dan berkembang di Lemuria, keturunan yang kehilangan moral dan spiritual hingga Tuhan memberikan bencana besar. Beberapa sejarawan memiliki anggapan berbeda dalam konsep penerjemahan Adam dan Hawa sebagai manusia yang pertama kali diciptakan Tuhan. Adam lebih berkaitan dengan roh yang pertama kali diciptakan, kemudian mereka ditemani oleh banyak pasangan yang juga hidup di planet bumi. Logikanya, ketika Cain diusir dari lingkaran Adam, bagaimana dia bisa mendapatkan pasangan? Yang menjadi pertanyaan, apakah fisik pasangannya sama seperti Hawa? Adam berasal dari Pulau Borneo. Kisah perjalanan Zulkarnain di surat Al-Kahfi disebutkan sebagai atba'as sababan, dapat diartikan secara sederhana sebagai perjalanan menelusuri sebab atau asal-usul. Selain berjalan ke wilayah yang disebut di antara dua ngarai, yang dikenal dengan kisah Yajuj-Majujnya, Zulkarnain juga menelusuri dua sebab lainnya, yaitu ke lokasi tempat terbenam dan tempat terbit matahari. Di manakah letak dua wilayah tersebut? Untuk menentukan suatu wilayah berada di timur atau barat, maka kita wajib mengetahui titik pusatnya terlebih dahulu, yaitu titik koordinat 0 longitudinal. Selama ini koordinat 0 longitudinal ditetapkan hanya berdasarkan kesepakatan yaitu di Greenwich. Tidak seperti koordinat latitude yang dengan mudah diketahui titik nolnya di garis khatulistiwa sesuai garis edar matahari, maka titik 0 longitudinal selama ini hanya berupa garis khayali. Namun Quran secara jelas menyebutkan ciri-ciri lokasi titik 0 tersebut sebagai berikut. Pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walau tak disentuh api. Qs An-Nur 35. Tidak di timur tidak di barat sama dengan titik 0 longitudinal. Di manakah tepatnya? Zaitun, tak bisa dipungkiri berasal dari Yunani. Beberapa hal yang memperkuatnya adalah sebagai berikut, kuatnya mitologi Yunani kuno tentang zaitun. Budidaya zaitun masih sangat kuat di negeri ini dan Yunani menjadi produsen minyak zaitun terbesar ketiga dunia. Banyak terdapat pohon zaitun yang sangat tua yang berusia 4.000 tahun lebih, yang hingga kini masih terus berproduksi. Salah satunya adalah Olive Tree of Phoefes. Frasa, minyaknya hampir-hampir menerangi, dan cahaya, di Quran Surat 24:35.
adalah simbol dari petunjuk, artinya lokasi tumbuhnya pohon zaitun ini pernah menjadi pusat peradaban, dan Yunani adalah pusat peradaban Eropa dan dunia, yang bahkan hingga kini, ajaran-ajaran filsufnya terus-menerus dipelajari. Dalam sejarah Yunani kuno, terdapat ratusan filsuf, di antaranya yang terkenal adalah Socrates, Plato, Aristoteles. Adanya peninggalan arkeologi berupa batu ompalos di situs Delphi, Yunani. Kata ompalos artinya adalah navel, tali pusar, dan disebut sebagai the belly button of earth, titik pusat bumi. Ompalos ini menjadi bukti kuat dan sekaligus menjadi ayat yang dilestarikan. Berikut gambar ompalos yang terdapat di situs arkeologi Delphi, Yunani. Berdasarkan karakter-karakter tersebut, maka Yunani, atau lebih tepatnya situs Delphi, memiliki bukti-bukti kuat sebagai titik koordinat nol longitudinal, menggantikan Greenwich yang hingga kini ditetapkan hanya berdasar kesepakatan. Adapun koordinat longitudinal situs Delphi berdasarkan titik Greenwich adalah 38 derajat 29 N dan 22 derajat 30 E. Dalam koordinat desimal dituliskan 38.5 N 22.5 E. Dalam kisah perjalanan Zulkarnain ini, titik barat dan timur ditetapkan berdasarkan garis edar matahari melalui garis khatulistiwa, di mana barat adalah titik terbenam matahari, dan timur adalah titik terbit matahari. Proses terbit hingga terbenam matahari di khatulistiwa meliputi durasi 12 jam, atau melintasi setengah bulatan bumi, yaitu 180 derajat. Dan titik pusatnya, yaitu Delphi, membagi tepat dua lokasi masing-masing di bentangan 0 sampai 90 derajat barat dan 0 sampai 90 derajat timur. Dengan demikian dapat dihitung titik koordinat paling timur dan paling barat berdasarkan acuan Delphi, dengan formula sebagai berikut. Titik terbenam 90 derajat barat, longitude koordinate Greenwich. Titik terbit, 90 derajat barat plus longitude koordinate Greenwich. Titik terbenamnya matahari, titik paling barat. Berdasarkan formula, maka titik terbenam matahari berada di koordinat, sama dengan 90 derajat barat long. Kurt Greenwich sama dengan 90 derajat sampai 22,5 derajat sama dengan 67,5 derajat barat. Dengan menggunakan mobile app Maps Coordinates, lokasi yang tepat berada di koordinat 0 derajat utara 67,5 derajat barat, adalah State of Amazônia, Brazil. Untuk membuktikan kajian ini, maka lokasi tersebut harus memenuhi karakter sesuai yang disebutkan dalam ayat Quran, sebagai berikut. Al-Kahf 86. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia mendapati matahari terbenam di Ainin Hamyatin, dan dia mendapati di situ segolongan kaum. Kami berkata, "Hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka." Ainin, spring, mata air, sumber air. Hamyatin, sludge, black mud, lumpur hitam. Ainin Hamyatin, sumber air yang berlumpur hitam. Di wilayah Amazonas, Brazil, banyak terdapat aliran-aliran air kecil yang berasal dari beberapa springs, yang bertemu menjadi sungai yang disebut Black River atau Rio Negro. Sesuai dengan namanya Rio Negro yang berarti, sungai hitam, namun tidaklah sehitam yang dibayangkan melainkan terlihat seperti warna teh kental. Warna hitam tersebut berasal dari asam organik yang tidak terurai dengan sempurna oleh vegetasi yang ada di sekitar sungai. Kemudian, aliran air berwarna hitam yang berasal dari Rio Negro ini bertemu dengan aliran lumpur berwarna coklat yang berasal dari Upper Amazona River, menjadi fenomena yang menarik yang disebut Encontro das Aguas, Meeting of the Waters. Frasa, "Hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka." Menunjukkan bahwa Zulkarnain, karena kekuasaannya, memiliki free will kehendak bebas, sehingga boleh menetapkan sesuatu yang diinginkannya atas kehendak sendiri. Nama Amazona sendiri berasal dari kata Ahamsana yang berarti obtaining or claiming for oneself and will, hak memperoleh sesuatu atau mengklaim sesuatu untuk dirinya sendiri dan atas keinginan sendiri. Dengan demikian, dari kajian etimologi, nama Amazona memenuhi karakter yang disebutkan di ayat Quran 1886.
Adapun yang disebut sebagai segolongan kaum adalah beberapa suku Indian asli, Native American tribes, yang berada di wilayah ini, beberapa di antaranya berada di lokasi terisolasi yang hingga kini belum pernah mengalami kontak dengan manusia. Nampak pada foto berikut, suku terisolasi ini menembakkan panah ke helikopter yang meliputnya. Rumah panjang suku Indian di Amazona. Titik terbit matahari, titik paling timur. Berdasarkan formula, maka titik terbit matahari berada di koordinat sama dengan 90 derajat timur plus long. Kurt Greenwich sama dengan 90 derajat plus 22,5 derajat sama dengan 112,5 derajat timur. Lokasi yang tepat berada di koordinat 0 derajat utara 112,5 derajat timur adalah Tanjung Andan Ambalau, Sintang, Kalimantan Barat. Untuk membuktikan kajian ini, maka lokasi tersebut harus memenuhi karakter sesuai yang disebutkan dalam ayat Al-Kahfi 90. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari dia mendapati matahari itu terbit atas kaum yang kami tidak menjadikan bagi mereka kaum itu, dari bawahnya, suatu tudung, penutup Arabik, Sitra. Beberapa tafsir sebelumnya, menyimpulkan bahwa wilayah ini mestinya berada di suatu gurun tanpa pepohonan, di mana sinar matahari menerpa langsung kaum ini, sehingga sekilas tidak akan cocok dengan wilayah Sintang yang dipenuhi hutan, janah. Namun tafsir tersebut masih berupa persepsi prasangka, sedangkan kita meyakini bahwa Quran sebagiannya menjelaskan sebagian yang lain, dan sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Di ayat manakah kita mendapatkan penjelasan atas frasa, kami tidak menjadikan bagi mereka dari bawah, sinar matahari, suatu tudung, penutup. Satu-satunya penjelasan atas keadaan terpapar sinar matahari dapat ditemukan di ayat berikut. Sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari janah, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Quran 20:117-121. Artinya, ayat tersebut menjelaskan dua keadaan sekaligus before and after, sebagai berikut. Before, sebelum melakukan pelanggaran Adam berada di janah kebun, hutan, tidak telanjang dan terlindung dari panas matahari. Tubuh Adam dan Hawa tak bisa merasakan panas karena teduh meliputi seluruh janah. After, setelah melakukan pelanggaran Adam menjadi telanjang dan tidak terlindungi dari panas matahari. Meskipun berada di hutan belantara, saat terkena sinar matahari, tubuh mereka merasakan panas. Keadaan sesudah pelanggaran inilah yang dijumpai Zulkarnain di Sintang. Zulkarnain hendak menjelaskan kepada kita sebuah sebab asal-usul, bahwa di lokasi inilah dahulu Adam diturunkan. Frasa tanpa tudung, penutup adalah sinonim dari terpapar, telanjang. Hingga kini, mungkin belum ditemukan prasasti atau temuan arkeologi lainnya yang dapat menjadi bukti dari kajian ini. Namun, menurut kepercayaan seluruh suku Dayak, terutama yang di pedalaman Kalimantan yang disampaikan turun-temurun, nenek moyang mereka diturunkan dari langit ketujuh ke dunia ini dengan sebuah wahana yang disebut Palangka Bulau. Palangka artinya suci, bersih, sebagai tandu yang suci, gandar yang suci dari emas yang diturunkan dari langit. Palangka Bulau sebagaimana diyakini oleh orang-orang Dayak terbuat dari emas, mempunyai kesamaan dengan Vimana, yang disebutkan dalam teks Vedic India kuno. Jadi sesuai kepercayaan kuat suku Dayak, merekalah suku asli Kalimantan, mereka bukanlah pendatang, dan Adam adalah manusia pertama yang menjadi datuknya orang-orang Dayak yang diturunkan di Tantan Puruk Pamatuan, yang diberi nama Antang Bajela Bulau atau Tunggul Garing Janjahunan Laut. Dari Antang Bajela Bulau maka terciptalah dua orang laki-laki yang gagah perkasa yang menteng ureh mamut bernama Lambung atau Maharaja Bunu dan Lanting atau Maharaja Sangen. Dari cerita ini, terdapat kesesuaian dengan kisah Adam di Bible dan Quran yang mempunyai dua orang anak, yaitu Kabil dan Habil. Maka, dari kajian Quran ini, keyakinan beberapa pihak bahwa Adam berasal dari Nusantara, memperoleh tambahan bukti yang menguatkan. Kajian etimologi.
Nama asli Kalimantan adalah Borneo, berasal dari origin yang sama dengan Brunei, yang dalam bahasa Sanskrit disebut sebagai Bruna, yang berarti embrio, pregnant woman, child, fairy land Brahman, manusia yang mempunyai intelijensia tinggi, cerdas, menggambarkan keunggulan Adam sebagaimana disebutkan di Quran, bahwa Adam menguasai ilmu nama-nama. Artinya, di Borneo inilah awal mula kejadian manusia pertama yang berintelijensia tinggi, yaitu Adam. Sedangkan nama Kalimantan sendiri, secara etimologi dapat diartikan sebagai berikut. Kali, Goddess of Time, Dewi Keabadian, mengingatkan kita pada Huldi yang disebut iblis sebagai rahasia keabadian, censure, celaan, hinaan, kin of clay, hamyatin sama dengan lumpur hitam, black color. Mantan, berasal dari kata mantani, yang artinya, bejana, wadah, tempat, vessel. Kajian etimologi dari kedua kata tersebut, semakin memperkuat bukti bahwa Adam berasal dari Borneo dan Nusantara adalah negeri matahari terbit. 3. Kajian DNA suku Indian dan suku Dayak. Uji DNA terhadap fosil tulang-tulang manusia di wilayah Amazona menemukan bahwa suku Indian mempunyai DNA yang sama dengan ras Polinesia. Suku Dayak juga mempunyai DNA Polinesia, selain kesamaan-kesamaan kultur lainnya. Antara lain dari penggunaan bulu burung besar yang mereka kenakan di kepala, menghiasi wajah dengan coretan di wajah dan lain sebagainya ketika melaksanakan pertunjukan adat maupun kesenian. Temuan ini menjadi pertanyaan besar, bagaimana suku Indian Amerika mempunyai DNA yang sama dengan ras Polinesia yang berlokasi sangat jauh, bagaimana cara mereka bermigrasi? Apakah mereka benar-benar bermigrasi ataukah dulu mereka sama-sama mendiami sebuah benua besar yang tenggelam? Migrasi akibat banjir besar yang melanda peninsula, Sundaland, diyakini hingga kini, adalah jawaban yang paling masuk akal untuk menjelaskannya. Dahulu, wilayah Sundaland menyatu dengan benua Asia hingga Borneo, Sumatera, dan Jawa, sebelum banjir menenggelamkannya dan menjadikannya ribuan pulau-pulau kecil di Samudra Pasifik, sekitar 15.000 hingga 7.000 tahun yang lalu. Henoch atau Nabi Idris AS adalah generasi ketujuh keturunan Adam putra dari Yarid bin Mihlail bin Kinan bin Anusi bin Syit bin Adam AS. Nabi Idris adalah keturunan pertama yang dikaruniai kenabian setelah Nabi Adam AS dan Nabi Syis AS. Dalam buku Nabi-Nabi dalam Al-Quran karya Afif Abdul Fattah, yang mengutip sejumlah keterangan ulama, disebutkan, Nabi Idris AS dilahirkan di Munaf, Memphis, Mesir. Dia lalu berdakwah menyiarkan agama ke wilayah Irak kuno. Tapi, sebagian lagi berpendapat Nabi Idris AS dilahirkan dan dibesarkan di Babilonia. Mengutip pendapat Sami Abdullah Al-Makhluts, Abdul Syukur Al-Azizi menulis, Nabi Idris adalah kaum Nabi Syits atau keturunan Kabil putra Nabi Adam AS di wilayah Irak kuno. Dalam konteks ini, ada pula sejarawan yang menduga kata pemusnahan, yang tertulis dalam kitab Henoch sesungguhnya merujuk pada Bani Kabil. Allah SWT juga memberikan 30 mushaf, suhuf, sebagai bekal untuk diajarkan pada kaumnya. Beberapa ulama menyebutkan Nabi Idris AS mendapat julukan dari Allah SWT berupa Asadul Usud atau singa dari segala singa. Julukan itu diberikan karena keberanian dan kegagahannya. Dalam buku itu, seperti dikutip Abdul Syukur, disebutkan Nabi Idris AS merupakan salah satu nabi yang memiliki banyak keistimewaan. Nabi Idris AS dikenal sebagai nabi yang sangat pintar, orang yang pertama kali menciptakan tulisan dan menemukan alat tulis, pandai menggambar, menjahit, serta ahli astronomi, hidup di Taman Eden yang terletak di Lemuria, Samudera Pasifik dan Nusantara. Benua Lemuria yang menghilang 250.000 tahun lalu akibat ledakan gas di bawah benua. Pada tahun 2004, beberapa studi ilmiah independen telah mengkonfirmasi ledakan ini. Salah satu ilmuwan benar-benar mengatakan ada ledakan saat itu. Yang lainnya mengatakan ada bencana lain yang didasarkan adanya penurunan oksigen dalam jumlah besar di planet bumi. Henoch diperkirakan lebih dekat dengan generasi Nabi Nuh yang mungkin menempatkan dirinya di wilayah yang sama dengan Nuh. Secara umum diakui oleh para ilmuwan dan mereka yang akrab dengan sejarah esoterik bumi, bahwa banjir terjadi sekitar 12.000 tahun yang lalu.
Banyak yang percaya Bahtera itu mendarat di Timur Tengah, tapi bukan berarti bahwa Atlantis dekat dengan Mediterranean. Sebagian arkeolog menempatkan Atlantis dekat dengan Yunani tetapi tidak semua, mereka yang tidak dibatasi ortodoksi seperti John Anthony West, Robert Schoch, Graham Hancock, Robert Bauval, Michael Cremo dan ilmuwan lain yang mengetahui bahwa sejarah Mesir kuno dan legenda Atlantis sangat jauh berbeda. Plato menulis bahwa benua Atlantis berada di luar pilar Hercules. Ilmuwan masih belum memberikan gambaran peradaban kuno yang mampu membangun piramida Mesir dengan batu dan saat ini manusia tidak sanggup membangunnya. Selama ini, Gereja Katolik menolak Plato dan mendukung Aristoteles karena Plato lebih bersifat mistis. Mistisisme menyiratkan bahwa individu memiliki kemampuan untuk memasuki arus ilahiyah atau memiliki hubungan langsung dengan Tuhan. Hal ini tentu saja dianggap laknat oleh Gereja Katolik yang takut tergerus kekuasaan dan otoritasnya. Dalam penerjemahan secara Islami, naskah Aristoteles yang diterjemahkan Roger Bacon perlahan mulai terungkap. Tapi polemik dan perbedaan pendapat terjadi. Roger Bacon perlahan mulai terungkap. Roger Bacon adalah seorang alkemis yang dianggap mistik dan hal itu lebih selaras dengan filosofis Plato. Literatur esoteris dan metafisik selama lebih dari 120 tahun terakhir menyatakan bahwa Atlantis berada di tengah Samudra Atlantik. A Dweller on Two Planets 1, 2 karya Philos adalah buku yang menceritakan tentang Atlantis dan diterbitkan sekitar waktu yang sama. Edgar Cayce tidak hanya menggambarkan Atlantis tapi juga mengatakan bukti akan ditemukan sekitar Bimini. Tradisi esoterik lainnya seperti The Bridge to Freedom and The Summit Lighthouse telah memberikan gambaran yang dimulai dari tradisi-tradisi yang tersisa. Taylor Caldwell di usia 12 tahun menulis tentang legenda peradaban kuno di benua Atlantik dalam buku The Romance of Atlantis. Dalam bukunya menyatakan tentang kejatuhan dan penurunan moral serta spiritual. Pada puncaknya mengalami bencana banjir besar seperti yang diceritakan cucu Henoh, Nuh, dalam Alkitab. Kitab Kejadian Cap. 10 p. 412 memberi kita penjelasan bahwa dari 3 anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Kita dapati bahwa anak-anak Yafet adalah Gomer, Magog, Madai, Jawa, Tubal, Mesek, dan Tiras. Josephus mengatakan anak-anak Magog adalah Scythians. Catatan sejarah Irlandia mengambil silsilah keluarga Magog dari Alkitab. Catatan tentang silsilah Chin dari Dromsneta mengklaim bahwa Scythians ini adalah Fenisia, dan kita diberitahu bahwa cabang dari keluarga ini diusir dari Mesir pada zaman Musa. Dia berjalan melalui Afrika selama 42 tahun, dan berdiam di Danau Salifae ke altar orang Filistin, dan antara Rusikada dan pegunungan Azure, dan ia datang dengan sungai Monlon, dan oleh laut ke pilar Hercules, dan melalui laut Tuscan, dan ia menetap di Spanyol, dan menetap di sana bertahun-tahun tumbuh dan berkembang. Dari semua fakta ini tampak bahwa penduduk Irlandia datang dari barat dan bukan dari Asia, bahwa itu adalah salah satu dari banyak gelombang penduduk yang mengalir keluar dari Pulau Atlantis dan di sini kita menemukan penjelasan dari masalah itu yang telah membingungkan para peneliti ras Arya. Karena Irlandia adalah jauh dari Punjab dari Persia, Yunani, Roma, atau Skandinavia, itu akan mengikuti gelombang Keltik. Migrasi pasti awal dikirim keluar dari pusat Sanskerta, tetapi sekarang ditegaskan oleh Profesor Schleicher dan lain-lain bahwa lidah Keltik menunjukkan perbedaan dari bahasa Sanskerta, dan bahwa itu lebih dekat dengan Latin daripada lidah Arya lainnya. Hal ini sepenuhnya dijelaskan pada setiap teori asal ras Indo-Eropa Timur, tapi sangat mudah dipahami jika kita mengakui migrasi Arya dan Keltik sebagai keluar sekitar waktu yang sama dari Atlantis zaman dahulu. Kita telah melihat sejarah mereka mengklaim imigrasi dari arah Atlantis sebelum air bah, dengan tidak ada catatan bahwa orang-orang Irlandia yang kemudian dihancurkan oleh banjir besar. Dari Formorians, yang datang sebelum air bah, ke Milesia, yang datang dari Spanyol di periode bersejarah, pulau itu terus dihuni. Hal ini menunjukkan 1. Bahwa legenda ini tidak datang dari sumber-sumber Kristen, sebagai catatan Alkitab dipahami dalam waktu lama untuk menyiratkan penghancuran semua yang hidup sebelum air bah kecuali Nuh dan keluarganya. 2.
menegaskan pandangan bahwa air bah itu bencana lokal dan tidak tenggelam seluruh keluarga manusia. 3. Bahwa kedatangan Fomorians sebelum air bah, bahwa bencana besar adalah relatif baru, yakni sejak awal di Irlandia. 4. Bahwa sebagai bah adalah bencana lokal pasti terjadi di suatu tempat tidak jauh dari Irlandia telah datang ke pengetahuan mereka. Semua orang saat itu bisa hampir telah mendengar pada hari itu dari bencana lokal terjadi di jantung Asia. Ada banyak bukti bahwa Old World diakui Irlandia sebagai memiliki peradaban yang sangat kuno. Dalam buku Sanskerta itu disebut sebagai Hiranya Pulau Matahari, yakni ibadah matahari, dengan kata lain, sebagai pusat agama yang dimiliki oleh semua ras kuno Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika. Hal ini diyakini bahwa Irlandia adalah Taman Phoebus dari mitologi barat. Orang-orang Yunani menyebut orang Irlandia yang Suci Ayel dan Ogygia. Juga tidak bisa salah satu, kata Camden. Mengapa mereka harus menyebutnya Ogygia, kecuali mungkin, dari kecantikannya, karena orang-orang Yunani disebut tidak Ogygia kecuali apa yang sangat kuno. Kita telah melihat bahwa Ogyges dihubungkan dengan legenda Yunani dengan banjir pertama, dan bahwa Ogyges adalah tokoh dalam mitos. Tampaknya, sebagai konfirmasi lain dari teori tentang asal-usul Atlantis koloni ini, bahwa agama asli mereka adalah ibadah kepada matahari, seperti yang terjadi di bagian lain, yang kemudian dilapis dengan penyembahan berhala. Pada masa pemerintahan Raja Tigernmas penyembahan berhala diperkenalkan. Para imam merupakan orde druid. Tentu banyak analogi telah ditemukan ada antara keyakinan dan kebiasaan druid dan agama-agama lain yang diambil dari Atlantis. Kita melihat tentang ibadah matahari seberapa luas bentuk agama pada zaman Atlantis baik di Eropa dan Amerika. Sundaland. Secara geologis, Sundaland sendiri adalah landas kontinen dari Asia Tenggara. Daratan utama ini meliputi Semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Madura, Bali dan kepulauan sekitarnya yang lebih kecil. Ini mencakup area sekitar 1,85 juta km², kedalaman laut lebih dari lempeng jarang melebihi 50 meter dan daerah luas yang kurang dari 20 meter mengakibatkan gesekan bawah yang kuat dan gesekan pasang surut yang kuat. Gradien bawah curam memisahkan paparan Sunda dari Filipina, Sulawesi, dan Kepulauan Sunda. Biogeografis, Sundaland adalah istilah untuk wilayah Asia Tenggara yang meliputi daerah-daerah dari Asia landas kontinen yang terpapar selama zaman es terakhir. Sundaland termasuk Semenanjung Melayu di daratan Asia, serta pulau-pulau besar Kalimantan, Jawa, dan Sumatera dan pulau-pulau sekitarnya. Gradien bawah curam yang sama yang menandai batas timur Sundaland diidentifikasi biogeografis oleh garis Wallace, diidentifikasi oleh Alfred Russel Wallace, yang menandai batas timur tanah Asia mamalia fauna, dan merupakan batas dari Indomalaya dan Australasia Ecozones. Lempeng kontinen telah dihasilkan dari ribuan tahun akibat dari aktivitas gunung berapi dan erosi dari masa benua Asia, mengakibatkan konsolidasi puing-puing di sepanjang margin sebagai permukaan air laut naik dan turun. Laut di antara pulau menutupi pinggiran dataran yang ditandai dengan kegempaan yang rendah, anomali gravitasi isostatik rendah dan tidak ada gunung berapi aktif dengan pengecualian di Sumatera, Jawa, dan Bali, yang saat terhubung ke Sundaland, memiliki histori geologis dari usia umur yang masih muda Sunda Ark Orogenic System, yaitu Gunung Sunda. Selama periode glasial, permukaan laut turun, dan hamparan besar dari paparan Sunda yang terkena menjadikan dataran tersebut berawa. Kenaikan muka air laut selama masa es mencair 14.600 dan sebelum tahun 14.300 mencapai ketinggian 16 meter dalam waktu 300 tahun. Permukaan laut ini menenggelamkan sejumlah sistem Pleistocene Paleo River yang banyak menutupi sungai-sungai di Sundaland selama maksimum glasial terakhir 18.000 hingga 20.000 tahun yang lalu. Di sebelah timur paparan Sunda adalah Kepulauan Besar Sahul. Memisahkan dua wilayah ini dari Laut Dangkal adalah garis Wallacea, yang meliputi Sulawesi dan ribuan pulau kecil yang membentuk Nusa Tenggara dan Maluku. Dalam teori Wallacea beberapa lautan yang dianggap terdalam di dunia dengan kedalaman hingga 7.000 meter.
Melewati antara Bali dan Lombok dan Kalimantan dan Sulawesi, Wallacea ditandai dengan zona transisi flora dan fauna pertama kali dijelaskan oleh Alfred Russel Wallace. Sejarah rumit pembentukan pulau di paparan Sunda dan mengubah koneksi jembatan dengan daratan Asia Tenggara telah mengakibatkan tingkat tinggi endemisme dan distribusi lokal diskontinuitas, yaitu daerah berdasarkan biogeografis yang telah dihasilkan dari perubahan ini. Pemaparan dari paparan Sunda selama eustatik mengakibatkan perubahan permukaan laut juga memiliki efek pada El Nino osilasi. W. Earle pada tahun 1845 adalah orang yang pertama menyelidiki dan menggambarkan karakteristik umum dari Sunda dan Sahul, yang disebut Great Asiatic Bank dan Besar Australia Bank masing-masing. 5. Sungai yang tenggelam di Sunda Land. Tergambar garis pantai pada peta di Asia Tenggara dan garis sungai yang sekarang ini tenggelam pada gambar ini menjelaskan permukaan laut di bawah 120 meter dari yang ada saat ini. Tingkat ini mencapai sekitar 17.000 tahun sebelum saat ini. Paleo River Systems dari paparan Sunda yang luas sistem sungai terendam yang memperpanjang sistem sungai masa kini dan dapat ditafsirkan untuk mengikuti topografi terendah dalam arah bawah lereng. Selama masa terkering dari era Pleistosen, sekitar 17.000 tahun BP, sekitar 4 daerah tangkapan yang berbeda membentuk Malaka, Siam dan Sunda River Systems. Siam River System terdiri dari utara dan bagian barat. Lengan utara memperluas Chao Phraya River menuju Teluk Thailand. Lengan barat yang terbentuk dari beberapa sungai di Sumatera bagian tengah mengalir melalui Singapura sebelum bergabung dengan lengan utara untuk menjadi estuari dan Laut Cina Selatan ke utara dari North Pulau Natuna. Malacca Strait System River dibentuk oleh tumpuan air dari Sumatera Northeastern dan barat dari Semenanjung Malaya mengalir ke Laut Andaman. The Northern Sunda River System, juga dikenal sebagai Great Sunda River System atau Molengraaf System River. Gustav Adolf Frederik Molengraaf adalah ahli biologi Belanda dan geologis yang pada akhir abad ke-19 dan pertama kali mengusulkan adanya sistem sungai ini berdasarkan pengamatannya di Kalimantan. Sungai, yang timbul antara Pulau Belitung dan Kalimantan adalah mengalir ke arah timur laut, di mana ia mengumpulkan air dari beberapa sungai di Sumatera Tengah dan sungai-sungai di barat dan utara Kalimantan, sebelum mengalir ke Laut Cina Selatan antara utara dan South Natuna Kepulauan. Akhirnya timur Sunda Sungai Sistem mengosongkan Jawa Utara dan Kalimantan Selatan, mengalir di arah timur antara Kalimantan dan Jawa ke Laut Jawa. Adelantis. Benarkah Raja Namrud keturunan Nuh, raksasa pendiri Babilonia? Setelah banjir besar surut, mereka yang selamat turun dari gunung dan menetap di dataran rendah termasuk Namrud, mulai membangun peradaban baru. Semua ini terjadi ketika Sumeria, Mesir dan peradaban lembah Sungai Indus secara tiba-tiba muncul dengan tingkat kemajuan yang sangat tinggi, meskipun sebelumnya telah ada dan kembali setelah bencana. Masyarakat Sumeria memulai puncak perkembangannya karena pengetahuan berkembang misterius dan ras Arya berkulit putih, menurut legenda berasal dari planet merah. Mereka memperluas kawasan dari pegunungan Kaukasus dan ke dalam Sumeria, Mesir dan lembah Indus. Bahkan sejarah konvensional mengakui bahwa ada masyarakat sangat maju yang tiba-tiba saja muncul. Ada sebagian makhluk yang tidak murni dari garis keturunan manusia, disebutkan ras raksasa Titan adalah garis keturunan blasteran dari manipulasi genetik. Awal penyebaran garis keturunan campuran Arya setelah banjir surut, terutama di Babilonia Selatan dan wilayah Sumeria sepanjang Sungai Efrat. Babilonia jauh lebih awal dari yang diyakini sebelumnya, dan sebagai salah satu kota pertama pasca banjir, di mana misteri dan organisasi rahasia seluruh dunia berasal dari kota ini. Menurut teks kuno dan legenda, pendiri Babilonia adalah Raja Namrud Nimrod yang memerintah bersama Ratu Semiramis. Raja Namrud digambarkan sebagai tiran perkasa dan salah satu keturunan ras raksasa yang hidup setelah banjir besar Nuh. Orang Arab meyakini bahwa setelah bencana banjir, Raja Namrud membangun kembali struktur menakjubkan di Baalbek, Lebanon dengan 3 batu yang beratnya masing-masing 800 ton. Dia memerintah wilayah yang saat ini berada di Lebanon. Pusat kerajaan pertama Namrud adalah Babilonia, Akkad dan tanah Sinear, Sumeria.
Raja Namrud memperluas wilayahnya ke Asyur untuk membangun kota-kota seperti Niniwe, di mana banyak ditemukan tablet Sumeria. Raja Namrud dan Semiramis berasal dari garis keturunan campuran yang dikenal sebagai Titan. Ras raksasa atau Titan adalah salah satu keturunan Nuh. Teks terdahulu menyebutkan seorang bayi hasil dari perkawinan manusia dan ras berkulit putih. Dalam teks Genesis disebutkan bahwa ayah dari Raja Namrud adalah Cush. Dia dikenal sebagai Bel atau Belus, anak dari Ham sekaligus cucu dari Nuh. Cush dikenal sebagai dewa Hermes, yang berarti anak Ham. Ham atau Hem diartikan sebagai terbakar, dan mungkin terhubung dengan ibadah menyembah matahari. Sebuah terbakar, dan mungkin terhubung dengan ibadah menyembah matahari. Sebuah jaringan dewa muncul dari Babilonia dan kemudian terhubung dengan Mesir. Raja Namrud dan Ratu Semiramis tetap dianggap sebagai dewa utama hingga hari ini, walaupun dikenal dengan banyak nama dan simbol berbeda. Namrud dilambangkan sebagai ikan, dan Ratu Semiramis dilambangkan dengan ikan dan burung merpati. Namrud digambarkan sebagai dewa ikan Dagon berwujud setengah manusia, setengah ikan. Ratu Semiramis digambarkan sebagai ikan karena orang-orang Babilonia percaya bahwa ikan merupakan simbol Dewi Cinta, yang kemudian digunakan dalam simbolisme agama dan arsitektur di mana Semiramis digambarkan sebagai burung merpati yang memegang ranting zaitun. Semiramis diambil dari evolusi nama dewa India, Samiramaisi atau Semiramis. Seekor ikan dan burung merpati adalah dua simbol yang hingga hari ini masih banyak digunakan dalam ritual keagamaan dan upacara nasional, meskipun sebagian besar orang yang terlibat tidak tahu arti sebenarnya. Semiramis disebut Ratu Surga, Rea, Dewa Perawan, dan terkadang dikenal sebagai Bunda Pertiwi, Ninharsa. Dia juga disembah di bawah nama Astarte, wanita yang membuat menara, merujuk pada menara Babilonia, Babel, yang pernah dibangun Raja Namrud. Para keturunan campuran Arya dan Babilonia menggunakan tutup kepala bertanduk seperti yang dikenakan Raja Namrud, di mana tanduk melambangkan otoritas raja dan kemudian menjadi ikat kepala logam dengan 3 tanduk yang melambangkan kekuasaan raja dengan kekuasaan ilahi. Semua ini diwakili simbol yang bisa ditemukan sepanjang regalia kerajaan modern. Membuka rahasia peradaban manusia kaum Ad, Menara Babel, Atlantis, Atlas, Adityas, Devas, dan kaum Samud. Untuk menganalisa lebih dalam mengenai kaum Ad, mari kita lihat ayat-ayat mengenai kaum Ad di dalam Al-Quran. Apakah kamu tidak percaya, dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepada kamu? Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti, yang berkuasa, sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Qsala, Raf 69. Adapun kaum Ad maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya daripada mereka? Dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan kami. Qs Al-Fussilat 15. Al-Quran Al-Fajr 6-8. 6. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? 7. Yaitu, penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. 8. Yang belum pernah dibangun, suatu kota, seperti itu, di negeri-negeri lain, dan juga pada kisah Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan satupun yang dilaluinya, melainkan dijadikannya seperti serbuk. Qs Az-Zariyat 41-42. Adapun kaum Ad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Qs Al-Haqqah 6. Jika mereka berpaling, maka katakanlah aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan Samud. Qs. Fussilat 13. Adapun kaum Ad maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya daripada mereka?
dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan kami. Qs Al-Fussilat 15. Maka kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial, karena kami hendak merasakan kepada mereka itu siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan sesungguhnya siksa akhirat lebih menghinakan sedang mereka tidak diberi pertolongan. Qs. Fussilat 16. Al-Quran Asy-Syu'ara 128-130. 128. Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main? 129. Dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal di dunia. 130. Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong, lapuk. Qs Al-Haqqah 6-7. Rangkuman berikut ini adalah deskripsi kaum Ad. 1. Pewaris penerus kaum Nabi Nuh AS. 2. Mempunyai fisik raksasa, besar. 3. Membangun bangunan-bangunan yang sangat tinggi yang belum pernah dibangun oleh bangsa lain di muka bumi ini. 4. Sombong, arogan dan suka menyiksa bangsa lain. 5. Dihancurkan oleh angin dan petir selama 7 malam, 8 hari berturut-turut. Poin nomor 3 ini menurut saya sangat menarik karena sepertinya mirip dengan mitologi bangunan tertinggi dunia, yaitu mitologi Menara Babel. Mitologi ini juga disebut di dalam Bible Genesis, chapter 11 tepat setelah kejadian banjir besar. Disebutkan bahwa dulu hanya ada satu bahasa, dan kemudian manusia pergi ke arah timur dan mendirikan sebuah menara yang sangat tinggi di sebuah tempat yang bernama Sinar. Kejadian bab 11. 1. Seluruh bumi ada satu bahasa. 2. Dan terjadilah, ketika mereka berangkat ke timur, mereka menemukan sebuah dataran di tanah Sinear, dan mereka tinggal di sana. 3. Kata mereka satu sama lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya habis-habisan. Dan mereka memiliki batu bata untuk batu, dan pasta untuk merekatkannya. 4. Dan mereka berkata, marilah kita membangunkan sebuah kota, dan sebuah menara, dengan puncaknya di surga, dan marilah kita membuat nama kita, sampai kita tersebar di seluruh permukaan bumi. 5. Menurut kitab Jubili Menar sebuah Babel ini memiliki tinggi 2484 meter. 6. Dan mereka mulai membangun, dan di minggu keempat mereka membuat batu bata dengan api, dan batu bata itu melayani mereka untuk mendapatkan batu, dan tanah liat yang dengannya mereka memperkuatnya. Dengan bahan adalah aspal yang keluar dari laut, dan keluar dari air mancur air di tanah Sinar. Dan mereka membangunnya, 43 tahun mereka membangunnya, lebarnya adalah 203 batu bata, dan tinggi, dari batu bata, adalah yang ketiga. Tingginya mencapai 5.433 hasta dan 2 telapak tangan, dan sebaran satu dinding 13 stat dan 30 lainnya stat. Jubilis 10-20-21 terjemahan Charles, 1913 Kitab Yobel menyebutkan ketinggian menara sebagai 5.433 hasta dan 2 telapak tangan, atau 2.484 meter, 8.150 kaki, kira-kira 3 kali tinggi Burj Khalifa, atau kira-kira 1,6 mil tingginya. Baruch menyebutkan bahwa menara mencapai ketinggian 463 hasta atau 211,8 meter, 695 kaki, lebih tinggi dari struktur manapun, dibangun dalam sejarah manusia sampai pembangunan Menara Eiffel pada tahun 1889, yang tingginya 324 meter, 1063 kaki. Kalau kita bandingkan bangunan tertinggi di dunia saat ini adalah Burj Khalifa di Dubai yang tingginya hanya 829.8 meter dan baru dibangun tahun 2010. Tinggi Gunung Merapi adalah sekitar 2,930 meter dihitung dari permukaan laut, jadi kira-kira Menara Babel itu 2,484 meter, tingginya agak lebih pendek sedikit dari Gunung Merapi, 2,930 meter.
namun sekitar 3 kali tinggi menara Burj Khalifa di Dubai, 829,8 meter. Bangunannya pasti sampai menembus awan. Kalau benar kaum Ad yang membuatnya, mungkin inilah yang membuat mereka sombong. Dulu sekitar pertengahan tahun 1990-an sempat ada rancangan beberapa insinyur Jepang untuk membuat sisit 4.000 bangunan bertingkat 800 dengan ketinggian 4.000 meter. Namun proyek ini tidak diwujudkan mungkin karena alasan finansial dan teknis. Mitologi Menara Babel ini ternyata juga terdapat di berbagai suku di seluruh penjuru dunia. Cerita lain, yang dikaitkan dengan sejarawan Fernando de Alva Cortés Ixtlilxochitl, sekitar tahun 1565 sampai tahun 1648 ke Toltec kuno, menyatakan bahwa setelah manusia telah berlipat ganda setelah yang besar banjir, mereka mendirikan zakwali tinggi atau menara untuk menjaga diri mereka sendiri dalam hal banjir kedua. Namun, bahasa mereka dikacaukan dan mereka pergi ke bagian yang terpisah bumi. Masih ada cerita lain, yang dikaitkan dengan Indian Tohono Oodam, berpendapat bahwa Montezuma lolos dari banjir besar, kemudian menjadi jahat dan berusaha membangun rumah yang mencapai surga, tapi Roh Agung menghancurkannya dengan petir. Bancroft, Jilid 3, halaman 76, juga dalam History of Arizona. Menurut David Livingstone, orang Afrika yang ia temui tinggal di dekat Danau Ngami pada tahun 1849 memiliki tradisi seperti itu, namun dengan kepala pembangunnya terbelah oleh jatuhnya perancah perjalanan misionaris, bab 26. Dalam bukunya tahun 1918 Folklore in the Old Testament, antropolog sosial Skotlandia Sir James George Fraser mendokumentasikan kesamaan antara cerita-cerita perjanjian lama, seperti air bah, dan legenda pribumi di seluruh dunia. Dia mengidentifikasi Livingstone dengan sebuah dongeng yang ditemukan dalam mitologi Lozi, di mana orang-orang jahat membangun menara tiang untuk mengejar pencipta Tuhan, Nyambe, yang telah melarikan diri ke surga dengan jaring laba-laba, tapi orang-orang itu binasa saat tiang-tiang itu runtuh. Dia selanjutnya menceritakan kisah serupa tentang Asanti yang menggantikan setumpuk alu bubur untuk tiang. Fraser juga mengutip legenda semacam itu yang ditemukan di antara orang Kongo, dan juga di Tanzania, di mana orang-orang menancapkan tiang atau pohon dalam usaha yang gagal untuk mencapai bulan. Dia lebih jauh mengutip orang Karbi dan Kuki dari Assam yang memiliki cerita serupa. Tradisi orang Karen dari Myanmar, yang dianggap Fraser menunjukkan pengaruh Abrahamik, yang jelas juga menghubungkan bahwa nenek moyang mereka bermigrasi ke sana setelah ditinggalkannya sebuah pagoda besar di tanah generasi 30 Kareni dari Adam ketika bahasa-bahasa itu membingungkan dan Karen terpisah dari Kareni. Dia mencatat versi lain saat ini di Kepulauan Admiralty di mana bahasa manusia terjadi kebingungan setelah usaha gagal membangun rumah yang sampai ke surga. Jejak cerita yang agak serupa juga telah dilaporkan di antara Taru di Nepal dan India Utara. Kisah Babilonia, seperti yang disampaikan oleh Abidenus, mengatakan bahwa sekali manusia membangun sebuah menara tinggi di mana sekarang Babel, dan ketika sudah dekat dengan surga, para dewa mengirim angin dan merusak seluruh rencana dan laki-laki. Setelah sampai saat itu semua berbicara tentang hal yang sama, dan terekam dalam budaya seolah dari para dewa banyak bahasa. Tradisi yang membakar langit menghancurkan menara ini juga merupakan ciri khas beberapa akun Mesoamerika, misalnya, legenda yang dicatat oleh Pedro de los Rios mengenai dasar piramida Cholula di Meksiko. Setelah perairan Deluge surut, salah satu korban selamat datang ke Cholula, di mana dia mulai membangun sebuah bangunan besar. Dulu tujuannya untuk mengangkat bangunan besar ke awan, tapi para dewa, yang tersinggung dengan anggapannya, melemparkan api surga ke piramida, banyak pekerja tewas, dan bangunan itu tetap belum selesai. J. G. Fraser, Folklore di Perjanjian Lama Vol 1, London, 1918. Tradisi Meksiko lainnya, yang dicatat oleh Diego Duran pada tahun 1579, menceritakan, nama orang-orang raksasa yang membangun sebuah menara yang hampir sampai ke langit saat dihancurkan oleh petir. Di Pulau Hau, bagian dari Pulau Tuamotu, atau Tuamotu,
di Polinesia, orang-orang biasa mengatakan bahwa setelah banjir besar, anak-anak dari Rata, yang bertahan, berusaha untuk mendirikan bangunan yang dengannya mereka bisa mencapai langit dan melihat Dewa Pencipta Fatea, atau Atea. Tapi, Tuhan dalam kemarahan mengejar pembangun, menghancurkan gedung, dan merubah bahasa mereka, sehingga mereka berbicara bahasa roh. Petik 2. Di Nusantara, Menara Babel tergambar di Borobudur. Hal ini menggambarkan tentang bangsa di sekitar Babel pun telah datang berkunjung di peradaban Lemuria sebelum Atlantis datang ke Nusantara. Borobudur adalah monumen yang dibuat peradaban Lemuria yang merupakan daerah pusat dari imperium besar. Hal ini tercermin dari monumen yang dibuat yang menandakan banyak relief dengan wajah-wajah yang bukan penduduk lokal Nusantara. Perhatikan kesamaan bentuk Menara Babel dengan relief yang ada di Borobudur. Perhatikan pula sosok manusia yang melayang di atas ketinggian. Adakah kaum terdahulu yang mempunyai kemampuan terbang mengatasi gravitasi bumi? Hanya kaum Lemurian yang dapat melakukannya, levitasi melayang di atas permukaan bumi. Peradaban dan budaya Lemurian di Nusantara yang mendasari ajaran Hindu dan Buddha di India, pengetahuan dan pelajaran yang dikembangkan kaum Buddhis tentang levitasi ini yang masih dianut beberapa sekte ketat kaum Buddhis oleh para biksu yang dirahasiakan dan masih ada saat ini. Jadi Borobudur adalah monumen tempat berkumpulnya orang-orang terdahulu untuk belajar tentang kemajuan ajaran asli Nusantara, bukan Hindu atau Buddha, apalagi animisme dan dinamisme, bukan. Ajaran Nusantara lah yang mendasari ajaran Hindu dan Buddha di India. Jika kita pelajari sejarah penyebaran Hindu dari India, tidak pernah tercatat bahwa para misionaris Hindu menyebarkan ajarannya, karena hal ini merupakan hal yang tidak pernah ada dalam catatan sejarah bagi para biksu di India. Mari kita kembali pada bahasan kaum At sebagai nenek moyang pendatang di Nusantara, yaitu peradaban Atlantis yang nantinya berkembang di Nusantara, yang pada puncaknya peradaban Atlantis adalah Ratu Bilqis dengan Imperium Saba, yang di kemudian hari Nabi Sulaiman yang akan meluruskan ajaran matahari Saba di Nusantara. Hal ini tercermin dari relief bagian bawah Borobudur yang saat ini ditutupi dengan alasan keamanan bangunan. Pada bagian relief yang ditutupi terlihat beberapa relief yang belum terselesaikan, karena yang mereka para setan yang bekerja meninggalkan pekerjaannya menyempurnakan Borobudur pergi berhamburan, setelah tahu Sulaiman wafat. Kaum At dimusnahkan oleh angin yang maha dahsyat yang dikirim oleh Allah SWT, adapun kaum At maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Qs Al-Hakah. Dan juga pada kisah At ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan, angin itu tidak membiarkan satu pun yang dilaluinya, melainkan dijadikannya seperti serbuk. Qs Az-Zariyat 41 dan 42. Maka kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial, karena kami hendak merasakan kepada mereka itu siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan sesungguhnya siksa akhirat lebih menghinakan sedang mereka tidak diberi pertolongan. Qs. Fusilat 16. Dan dari beberapa referensi Menara Babel itu pun dihancurkan oleh angin di antaranya. However, in other sources such as the Book of Jubilees chapter 10 v1-8-27 Cornelius Alexander, Frac. 10 Abidenus, Frax 5n6 Josephus Antiquities 1.4.3 and the Sibylline Oracles I. 117-129, God overturned the tower with a great wind. Ini referensi-referensi lain yang menyatakan Menara Babel itu hancur oleh angin. Banyak sumber yang menceritakan penghancuran Menara Babel, sesuai dengan cerita pada budaya di Meksiko, bahwa malapetaka itu disebabkan oleh angin yang keras. Sibil dikatakan memiliki nubuat. Ketika dipenuhi ancaman dari Tuhan yang agung dengan mana dia mengancam manusia, ketika dahulu di tanah Asyur mereka membangun sebuah menara, dan semua dari satu ucapan, dan ingin bangkit bahkan sampai mereka mendaki ke surga berbintang, kemudian Sang Immortal mengangkat angin yang dahsyat dan memberi mereka kebutuhan yang kuat, karena ketika angin melemparkan menara perkasa itu, kemudian bangkit di antara umat manusia dengan perselisihan sengit dan penuh kebencian. Satu bahasa diubah menjadi banyak dialek bahasa, dan bumi dipenuhi dengan suku dan raja.
Kisah Babilonia, seperti yang disampaikan oleh Abidenus, mengatakan bahwa pernah peradaban manusia membangun sebuah menara tinggi di mana sekarang Babel, dan ketika sudah dekat dengan surga, para dewa mengirim angin dan merusak seluruh rencana itu. Dan laki-laki, setelah sampai saat itu semua berbahasa yang sama, dari para dewa hingga menciptakan banyak bahasa. Selain angin, Allah SWT juga mengirim petir untuk menghancurkan kaum Ad. Jika mereka berpaling, maka katakanlah aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan Samud. Qs. Fussilat 13. Dan kejadian ini menara yang dihancurkan oleh petir ternyata masih tercatat di beberapa mitologi. Catatan lain memberi kesan bahwa ada aliran listrik petir yang kuat, mungkin dari ionosfer yang terlalu besar, dan menemukan sebuah badan atau arde kontak di struktur tinggi tersebut. Menurut tradisi yang diketahui oleh penjelajah abad ke-12 Benyamin dari Tudela, api dari surga jatuh di tengah menara dan menghancurkannya. Traktat Sanhedrin C. Vol 109a, Seder Nezikin, trans. Oleh H. Friedman et oleh I. Epstein, London, 1935, halaman 748. Tradisi yang membakar langit menghancurkan menara juga fitur dari beberapa catatan Mesoamerika, misalnya, legenda yang dicatat oleh Pedro de los Rios mengenai dasar piramida Cholula di Meksiko. Setelah perairan, deluge telah surut, salah satu korban selamat datang ke Cholula, di mana dia mulai membangun sebuah bangunan besar. Itulah tujuannya untuk mengangkat bangunan besar ke awan, tapi para dewa, tersinggung dengan anggapannya, melemparkan api surga ke piramida, banyak pekerja tewas, dan bangunan itu tetap belum selesai. J. G. Fraser, Folklore Perjanjian Lama. London, 1918. Fraser menambahkan bahwa dikatakan bahwa pada saat penaklukan Spanyol, penduduk Cholula mencatat dengan penghormatan besar pada sebuah aerolit besar, yang menurut mereka adalah petir yang jatuh di piramida dan membakarnya. Jeff. E. B. Tyler, Anahuac halaman 277. Tradisi Meksiko lainnya, yang dicatat oleh Diego Duran di 1579, mengenal raksasa yang membangun menara yang hampir sampai ke langit ketika itu hancur oleh petir. Sebagai rangkuman ada 3 faktor pendukung dugaan kemungkinan kaum Ad adalah bangsa yang membangun menara tertinggi di dunia atau menara Babel. 1. Ayat di Al-Quran menceritakan mengenai bangunan-bangunan yang sangat tinggi yang dibangun kaum Ad dan tidak pernah dibangun oleh bangsa lain di muka bumi ini. 2. Menara Babel adalah menara tertinggi di bumi. Kaum Ad adalah penerus kaum Nabi Nuh AS. Menurut Al-Quran, menara Babel juga dibangun setelah kejadian banjir besar. 3. Kaum Ad dihancurkan oleh angin dan petir, menara Babel juga dihancurkan oleh angin dan petir. Sangat kuat dugaan saya bahwa kemungkinan kaum Ad adalah bangsa yang membangun menara tertinggi di dunia yaitu Menara Babel. Dan ini membuat kita tertarik untuk meneliti kemungkinan lain yaitu hubungan kaum Ad dengan tokoh mitologi Atlas. Ada beberapa kemiripan antara lain. 1. Dari sisi nama Ad dan Atlas mempunyai kemiripan awalan. Sebagai tambahan informasi, kaum Ad sering juga disebut oleh bangsa Arab sebagai kaum Adites. Kata Adites ini dekat dengan kata Adityas yang dalam mitologi India menggambarkan para devas. Para Adityas di mitologi India ini mempunyai banyak kesamaan dengan para Titans di mitologi Yunani. Salah satu kesamaannya adalah keduanya merupakan bangsa raksasa. Salah satu anggota dari para Titans di mitologi Yunani ini adalah Atlas. 2. Keduanya adalah raksasa. 3. Kaum Ad adalah penerus kaum Nabi Nuh AS. Sedangkan dalam mitologi Yunani bapak dari Atlas adalah Lapetus. Lapetus ini sering diduga sebagai Japet, salah satu anak Nabi Nuh AS. Di dalam Bible, Genesis 9:27 disebutkan, Tuhan akan membesarkan fisik Japet. Jadi Japet dan keturunannya itu mempunyai fisik raksasa. 4. Atlas selalu disimbolkan sebagai penopang langit dan bumi. Namun sebenarnya Atlas juga disimbolkan sebagai pemegang, pembuat pilar-pilar yang menahan langit dan bumi. Ini dikisahkan dalam cerita Iliad karangan Homer.
Dan ini juga diperkuat oleh kisah pilar-pilar Hercules, di mana Hercules untuk sementara memegang pilar-pilar yang tadinya dipegang oleh Atlas. Pilar-pilar ini mungkin sangatlah tinggi sehingga seakan-akan hampir menyentuh langit. Bandingkan dengan pilar-pilar kaum At yang dikisahkan juga sangat tinggi. Dan sebagai tambahan info, Atlas dalam bahasa Sanskerta juga berarti pilar. 5. Para peneliti memperkirakan bahwa nenek moyang bangsa Arab yaitu kaum Adites merupakan keturunan seseorang yang bernama At yaitu cucu Ham bin Nuh. Menurut Plato, pendiri Atlantis adalah Poseidon. Para peneliti berpendapat bahwa kemungkinan Poseidon adalah Sidon bin Kanaan bin Ham bin Nuh. Sidon adalah cucu Ham bin Nuh. Sedangkan Atlas adalah anak Poseidon dan raja pertama Atlantis menurut Plato. 6. Kaum At digambarkan sebagai kaum yang sombong akan kekuatan mereka dan suka menyiksa dengan bengis dan kejam. Para Titans, di mana Atlas adalah salah satunya, merupakan kelompok raksasa yang tadinya menguasai dunia. Setelah itu karena kekejaman mereka dihancurkan Tuhan. Salah satu dari 12 pekerja dari pahlawan Herakles adalah mengambil beberapa apel emas yang tumbuh di kebun Hera, yang dipelihara oleh putri Atlas, Hesperides, dan dijaga oleh naga Ladon. Herakles pergi ke Atlas dan menawarkan diri untuk mengangkat langit sementara Atlas mengambil apel dari anak-anaknya. Sekembalinya dengan apel, bagaimanapun Atlas berusaha mengelabui Herakles untuk mengangkat langit secara tetap dengan menawarkan untuk menyerahkan apel itu sendiri, seperti orang yang dengan sengaja mengambil beban harus membawanya selamanya atau sampai orang lain mengambilnya. Herakles menduga Atlas tidak bermaksud untuk kembali, pura-pura menyetujui tawaran Atlas, hanya menanyakan hal itu. Atlas mengambil langit lagi selama beberapa menit sehingga Herakles bisa mengatur ulang jubahnya seperti bantalan di pundaknya. Ketika Atlas meletakkan apel dan mengambil langit di atasnya bahu lagi, Herakles mengambil apel dan lari. Dalam beberapa versi, Herakles malah membangun 2 pilar besar Hercules untuk menahan langit menjauh dari bumi, membebaskan Atlas seperti halnya dia membebaskan Prometheus. Iliad dari Homer. Isiret dengan deskripsi Homer tentang Atlas, yang memegang pilar-pilar tinggi yang menjaga bumi dan surga yang terbelah. Robert Graves. Iapetus telah disamakan dengan Yafet, anak Nuh, berdasarkan kesamaan nama mereka dan tradisi traktat Yahudi lama, yang menjadikan Yafet sebagai nenek moyangnya orang Yunani, orang Slavia, Teten, orang Dravida. Lihat Josephus Antiquities of the Yahudi. Iapetus dikaitkan dengan teolog abad ke-11 Yachet Matthew Poole dan baru-baru ini oleh John Pairman Brown. Alkitab Kejadian 9:27, semoga Tuhan memperbesar Yafet, dan biarkan dia tinggal di tenda-tenda Sem, dan biarkan Kanaan menjadi hambanya. Atlas sendiri menurut teks Kritiasnya Plato merupakan raja dan anak pertama dari pendiri Atlantis, Poseidon. Di gunung ini tinggal salah satu bagian bumi lahir manusia purba yang bernama Evenor, dan ia memiliki seorang istri bernama Lecipe, dan mereka memiliki satu-satunya anak perempuan yang dipanggil Kleito. Gadis itu sudah mencapai kedewasaan, saat ayah dan ibunya meninggal. Poseidon jatuh cinta padanya dan melakukan hubungan intim dengannya, dan melanggar tanah, menutupi bukit di mana dia tinggal semua bulat, membuat zona alternatif laut dan daratan lebih besar dan lebih kecil, mengitari satu lain, ada 2 tanah dan 3 air, yang dinyalakannya dengan melubanginya, masing-masing memiliki keliling yang jauh dari segala arah. Pusatnya, sehingga tidak ada orang yang bisa sampai ke pulau itu, untuk kapal dan pelayaran belum ada. Dia sendiri, menjadi tuan, tidak menemukan kesulitan dalam membuat pengaturan khusus untuk Pulau Tengah, membawa 2 mata air dari bawah bumi, yang hangat air dan yang lainnya dingin, dan membuat setiap variasi makanan tumbuh melimpah dari tanah. Dia juga dibesarkan 5 pasang anak laki-laki kembar, dan membagi Pulau Atlantis menjadi 10 bagian. Ia memberi kepada anak sulung-sulung. Pasangkan hunian ibunya dan penjatahan sekitarnya, yang mana yang terbesar dan terbaik, dan menjadikannya raja atas sisanya, yang lainnya dia membuat para pangeran, dan memberi mereka kekuasaan atas banyak orang, dan wilayah yang luas. Dan dia menamai mereka semua, yang tertua, yang adalah raja pertama, namanya Atlas, dan setelah dia seluruh pulau dan lautan dipanggil Atlantik. Atlantis dalam bahasa Yunani kuno berarti Pulau Atlas.
Mari kita telaah cerita dia atas pada kata Poseidon. Benua Sundaland adalah benua yang terdapat 3 pulau besar seperti yang disebutkan oleh Plato, yaitu pulau yang kini membentuk Kepulauan Sulawesi, Jawa, Sumatera dan Kalimantan dulu masih satu kesatuan dan satu benua Sahul. Yang sekarang adalah Australia, di Pulau Poseidon lah apa yang diceritakan Plato, dan saat ini tentang kata itu masih ada pada budaya Sunda dengan ucapan Pasundan. Atlas sendiri menurut teks Kritiasnya Plato merupakan raja dan anak pertama dari pendiri Atlantis Poseidon, Pasundan. Perhatikan lagi tentang, di gunung ini tinggal salah satu bagian bumi lahir manusia purba yang bernama Evenor, dan ia memiliki seorang istri bernama Lecipe, dan mereka memiliki satu-satunya anak perempuan yang dipanggil Kleito. Ada kemiripan nama anak perempuan hasil perkawinan Evenor dengan Lecipe yaitu Kleito dan bangunan Ceto. Kemiripan itu dengan bangunan suci Ceto atau Ceto terletak di Duku Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Konon nama Ceto, yang dalam bahasa Jawa berarti jelas, digunakan sebagai nama dusun tempat bangunan Ceto ini berada karena dari dusun Ceto orang dapat dengan jelas ke berbagai arah. Ke arah utara terlihat pemandangan Karanganyar dan kota Solo dengan latar belakang Gunung Merbabu dan Merapi serta, lebih jauh lagi, puncak Gunung Sumbing. Ke arah barat dan timur terlihat bukit-bukit hijau membentang, sedangkan ke arah selatan terlihat Punggung dan anak-anak Gunung Lawu. Bangunan Ceto merupakan kelompok bangunan yang terdiri atas 11 teras berundak yang membentang arah timur-barat. Teras pertama terletak di sisi timur, makin ke barat makin tinggi. Masing-masing teras dihubungkan oleh sebuah pintu dan jalan setapak yang seolah-olah membelah halaman teras menjadi 2 sisi. Di sisi timur teras paling bawah terdapat sebuah gapura yang merupakan pintu gerbang kompleks bangunan Ceto. Di depan gapura terdapat sebuah arca batu yang disebut Arca Nyai Gemang Arum. Di sisi selatan teras pertama terdapat bangunan tanpa dinding yang berdiri di atas fondasi setinggi kurang lebih 2 meter. Di dalam bangunan terdapat susunan. Di ujung barat jalan setapak yang melintasi halaman teras pertama terdapat gapura batu dengan tangga batu. Tangga menuju teras berikutnya ini diapit oleh sepasang arca Nyai Agni. Hanya satu dari kedua arca ini yang masih agak utuh, yaitu masih mempunyai kepala. Di halaman teras kedua terdapat susunan batu yang terhampar di halaman, membentuk gambar seekor Garuda terbang dengan sayap membentang. Di punggung Garuda terdapat susunan batu yang menggambarkan seekor kura-kura. Tepat di atas kepala Garuda terdapat susunan batu berbentuk matahari bersinar, segitiga sama kaki dan kalacakra kelamin laki-laki. Di ujung masing-masing sayap Garuda terdapat 2 bentuk matahari lain. Garuda adalah burung kendaraan Wisnu yang melambangkan dunia atas, sedangkan kura-kura yang merupakan titisan Wisnu merupakan simbol dunia bawah. Kura-kura dianggap binatang sakti yang mampu menyelami samudera untuk mendapatkan air kehidupan, tirta amerta. Adanya kalacakra di halaman ini yang menyebabkan bangunan Ceto disebut sebagai candi, lanang, lelaki. Matahari bersinar 7 melambangkan sang surya yang diyakini sebagai sumber kekuatan kehidupan. Segitiga sama kaki melambangkan pedoman bagi dunia yang sedang tenggelam ke dalam lautan kegelapan. Di tengah segitiga sama kaki terdapat lingkaran yang memuat 3 ekor katak, masing-masing menghadap ke sudut yang berbeda. Dalam setiap segitiga terdapat lukisan seekor kadal. Pada garis berat yang membagi sisi timur terdapat bentuk belut bermahkota dengan gambar ketam di sisi selatan dan mimi, sejenis binatang laut, di sisi utara. Keseluruhan bentuk tersebut merupakan gambaran harapan akan kesuburan, baik kesuburan tanah maupun manusia. Segitiga dengan bentuk kelamin laki-laki di puncaknya melambangkan kesatuan wanita dan pria, 2 makhluk yang berlawanan sifatnya namun tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagai perlambang jagat kecil, mikrokosmos, dalam diri manusia. Di sisi barat teras kedua, masing-masing di kiri dan kanan tangga menuju teras berikutnya, terlihat 2 buah ruangan yang hanya tinggal fondasinya saja. Tangga menuju teras berikutnya merupakan susunan batu andesit yang susunannya tidak rapi. Di kiri dan kanan tangga terdapat reruntuhan batu yang tidak jelas bentuk aslinya.
Teras ketiga merupakan halaman yang tidak terlalu luas. Seperti yang terdapat di teras sebelumnya, di sisi barat teras ini juga terdapat sepasang ruangan yang mengapit jalan menuju tangga ke teras yang lebih atas. Di dalam ruangan terdapat susunan batu membentuk segi empat membujur dari utara ke selatan. Pada dinding susunan batu tampak relief bergambar orang dan binatang. Konon relief tersebut merupakan cuplikan dari Kidung Sudamala. Relief yang dengan tema Kidung Sudamala juga terdapat di bangunan suku. Relief ini yang menguatkan dugaan bahwa bangunan Ceto dibangun untuk tujuan ruatan. Tangga menuju teras berikutnya terbuat dari batu andesit yang sangat rapi susunannya, dibuat bertingkat dengan jeda, landing, yang cukup lebar di setiap tingkat. Tebing di kiri dan kanan tangga disangga oleh turap batu bersusun. Tidak didapat informasi apakah tangga ini merupakan hasil pemugaran yang pernah dilakukan sebelumnya atau merupakan tangga yang asli. Di sisi dalam barat teras keempat terdapat sepasang arca bima yang menjaga sebuah tangga batu menuju teras kelima. Teras kelima merupakan halaman dengan sepasang bangunan beratap yang disebut pendapa luar. Bangunan tanpa dinding tersebut mengapit jalan menuju tangga ke teras keenam. Di sisi barat teras keenam, di depan kaki tangga, terdapat sebuah arca kalacakra dan sepasang arca Ganesha. Tangga menuju teras ketujuh ini juga sangat rapi susunannya dan dibuat bertingkat 3. Tebing di kiri kanan tangga diperkuat dengan turap batu. Di puncak tangga terdapat gapura yang merupakan pintu masuk ke teras ketujuh, yang merupakan halaman yang dikelilingi oleh dinding batu. Mirip dengan pendapa luar, di teras ini juga terdapat sepasang pendapa beratap tanpa dinding. Teras ini disebut pendapa dalam. Di sisi barat pendapa dalam terdapat tangga menuju di teras berikutnya. Teras ke-8 merupakan sebuah ruangan yang digunakan untuk bersembahyang. Di depan pintu ruangan terdapat 2 buah arca batu dengan tulisan. Di sisi barat di belakang ruangan terdapat tangga menuju teras ke-9. Di kiri dan kanan sisi barat teras ke-9 terdapat ruangan yang menghadap ke timur. Kedua ruangan tersebut berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda kuno. Di sisi timur, berseberangan dengan masing-masing ruang penyimpanan tersebut terdapat 2 bangunan. Bangunan di sisi utara berisi arca Sabda Palon dan yang di sisi selatan berisi arca Naya Genggong. Keduanya merupakan tokoh punakawan, pengasuh sekaligus penasehat kerajaan pada masa itu. Sisi barat teras ke-9 dibatasi oleh dinding batu yang berfungsi sebagai gapura masuk ke sebuah lorong tangga batu menuju ke sebuah ruangan di teras ke-10. Di masing-masing sisi ruang ini terdapat 3 buah bangunan kayu yang saling berhadapan. Dalam masing-masing bangunan terdapat sebuah arca. Salah satu di antara deretan arca yang terletak di deretan utara adalah arca. Di deretan selatan, lagi-lagi, terdapat arca kalacakra. Ujung barat deretan selatan merupakan tempat penyimpanan pusaka Empu Supa. Empu Supa adalah seorang empu, pembuat senjata pusaka, yang terkenal dan dihormati pada masa hidupnya. Sisi barat teras ke-10 dibatasi oleh dinding batu yang berfungsi sebagai gapura masuk ke sebuah lorong tangga batu menuju ke teras ke-11. Di puncak lorong terdapat sebuah dinding batu setinggi sekitar 1,60 meter yang menyekat tangga dengan ruang utama, berupa bangunan tanpa atap dikelilingi dinding batu setinggi hampir 2 meter, dengan luas sekitar 5 meter persegi. Ruang utama ini letaknya lebih tinggi dari semua ruang lain, sehingga dari tempat ini dapat dilihat dengan jelas ruang-ruang di bawahnya. Bangunan utama Ceto terletak di halaman paling belakang dan di teras yang paling tinggi serta menghadap ke puncak gunung. Hal ini mencerminkan keyakinan bahwa kekeramatan bangunan merupakan bagian dari alam di sekitarnya. Arsitektur bangunan Ceto didasarkan pada konsep bahwa dewa-dewa bukan bersemayam di langit melainkan di puncak gunung. Gunung adalah sumber energi yang nampak maupun tidak nampak. Bahwa bangunan utama candi ini justru terletak di halaman paling atas dan paling bagian belakang, berbeda dengan konsep bangunan batu kuno pada umumnya yang menempatkan ruang bagian depan sebagai pusat dari seluruh kegiatan, mirip dengan yang didapati di Panataran, Blitar. Jauh di barat kompleks bangunan Ceto ini, di sebuah dataran yang agak tinggi, terdapat sendang atau kolam tempat mandi para selir raja beserta dayang-dayangnya.
bangunan Ceto mempunyai kaitan erat dengan Sukuh yang letaknya relatif berdekatan. Sukuh yang terletak di dataran yang lebih rendah bila dibandingkan dengan Ceto. Kita telah mengetahui bahwa sumber cerita yang didapat Plato adalah sumber utama yang tertulis di batu yang didapat dari pendeta kuno di Mesir. Peradaban Mesir adalah peradaban yang berkembang dan mempunyai sumber utama di Nusantara, yaitu masa peradaban Lemuria. Pada era Atlantis yang berkembang di tanah Nusantara pada masa Aklir masa Lemurian, cerita tentang Poseidon dan Kleito adalah cerita para pendahulu yang ada di Nusantara. Nama Ceto identik dengan Kleito versi Plato. Dan pada penggambaran bangunan Ceto jelas sekali menggambarkan tentang hubungan mulia antara dua jenis manusia, yaitu pria dan wanita sebagai sumber kehidupan. Kembali pada bahasan Atlantis dan sumber nenek moyangnya yang di kemudian hari mendiami Nusantara sebagai bangsa Atlantis yang dicatat dan ditulis ulang oleh Plato sebagai bangsa Atlantis. Nimrod, Nemert, Ibrani, modern Nimrod Tiberian Nimrod Aram, Arab, Namrud, Raja Sinar, menurut Kitab Kejadian dan Kitab Tawarikh anak Cush dan cicit Nuh. Penyebutan pertama Nimrod ada di dalam tabel bangsa-bangsa. Dia digambarkan sebagai anak Cush, cucu Ham, dan cicit Nuh, dan sebagai yang perkasa di bumi, dan pemburu yang hebat di hadapan Allah. Dalam tradisi Ibrani dan Kristen, Nimrod dianggap sebagai pemimpin mereka yang membangun Menara Babel di Tanah Sinar. Menurut Frank Joseph, penulis buku The Atlantis Encyclopedia, ada beberapa kemiripan antara kaum Ad-Adites dan kaum Atlantis Atlanteans antara lain. 1. Kaum Ad terkenal dengan kota yang berpilar-pilar tinggi. Menurut Plato, Atlanteans mempunyai tradisi mengorbankan hewan di depan pilar. 2. Kaum Ad berfisik raksasa sama dengan deskripsi Atlanteans. 3. Kaum Adites Ad diceritakan merupakan penghuni tertua di Arab Saudi. Atlantis diceritakan oleh Plato hancur sekitar 11.000 tahun yang lalu. 4. Kaum Adites Ad sering dideskripsikan berambut merah dan ini mirip dengan deskripsi mitologi Atlantis di beberapa tempat seperti di Mesir, Irlandia, Winnebago. 5. Kaum Adites Ad mempunyai 10 raja yang memerintah beberapa tempat di seluruh penjuru dunia secara bersamaan. Ini mirip dengan kisah 10 raja Atlantis sesuai deskripsi Plato dalam teks Critias. 6. Kaum Adites tiba di Saudi Arabia setelah meninggalkan tempat kaum Ad yang hancur oleh bencana angin dahsyat dari awan hitam. Ini mungkin mirip dengan bencana Atlantis. Sebuah ibu kota yang sangat megah telah dihukum oleh Tuhan karena kejahatan penduduknya oleh banjir yang mengerikan. Kisah Ad tercatat dalam tradisi pra-Islam dan disebutkan juga dalam Al-Quran. Tuhan mengutuk penduduknya karena membangun tempat tinggi untuk hal yang sia-sia. Orang-orang Adites dikatakan telah menyembah matahari dengan membentuk puncak piramida. Praktik ini lebih mengarah pada ajaran dan kehidupan di Atlantis. Daerah ini dikenal juga sebagai kota pilar atau tanah perunggu. Plato menggambarkan sebagai pilar Atlantis, sementara kota mereka adalah kota yang sangat maju sekali sebelum dihancurkan, juga disebutkan sangat maju untuk perdagangan perunggu pada masanya. Dalam tradisi bahasa Arab, orang-orang Adites digambarkan sebagai raksasa, titanium Atlantis dalam mitologi Yunani, arsitek dan pembangun unggul yang sudah mampu mengangkat batu besar. Bahkan tidak bisa ditandingi hingga saat ini, suku pedesaan Arab Saudi menganggap bahwa reruntuhan kuno dengan ukuran yang luar biasa sebagai bangunan orang Adites dan menganggap nenek moyangnya Ad pada usia yang sangat terdahulu. Di 19 abad, raja kerajaan suku Musulman adalah Set Ad ben Ad atau Descendant and Son of Ad. Nenek moyang bangsa Arab adalah Ad, cucu dari Alkitabiah Ham. Orang-orang Adites masih dianggap sebagai penduduk paling awal di Arabia. Mereka disebut sebagai pria merah untuk warna rambut mereka yang seperti itu. Beberapa catatan Atlantis Mesir, Irlandia, Winnebago, menggambarkan Atlantis, setidaknya sebagian, sebagai orang berambut merah. Orang-orang Adites memiliki 10 raja di berbagai belahan dunia secara bersamaan, jumlah dan disposisi yang sama dijelaskan oleh Plato di akun Atlantisnya, Critias.
Orang-orang Adites tiba di daerah tersebut setelah kaum terdahulu dimusnahkan oleh awan hitam yang sangat besar dengan keganasan badainya. Beberapa catatan sejarah geologi jelas tercatat mengenai letusan gunung berapi yang menyertainya. Penghancuran Atlantis. Ad masih merupakan nama suku Semit di Provinsi Hadramut, Arab Saudi, yang para leluhurnya mengklaim keturunan dari leluhur mereka adalah sebagai cucu Nuh. Ignatius Donnelly, seorang penulis buku Atlantis, The Antediluvian World, menyatakan beberapa kemiripan antara kaum Adites Ad dan Atlanteans antara lain. 1. Merupakan kaum pendahulu dari zaman yang sangat tua. 2. Bertubuh raksasa. 3. Gemar membuat bangunan-bangunan besar dan tinggi. 4. Suka memuja benda-benda langit seperti matahari, bintang, DCB. 5. Kata Adites dekat dengan kata Adityas yang merupakan kelompok dewa India, dan Adityas ini bisa dikaitkan dengan Titans, kelompok dewa Yunani di mana salah satunya adalah Atlas, raja pertama Atlantis. Generasi anak-anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, dan mereka adalah anak-anak yang lahir setelah banjir. Bisakah kita tidak menganggap bahwa ketiga anak mewakili tiga ras besar di bumi? Catatan Kejadian mengklaim bahwa Fenisia keturunan Ham, sedangkan Ibrani adalah keturunan dari Sem. Kita menemukan Ibrani dan Fenisia dipersatukan oleh ikatan bahasa yang sama, tradisi umum, dan karakteristik ras umum. Orang-orang Yahudi adalah pedagang besar dunia 18 abad setelah Kristus, seperti Fenisia adalah pedagang besar dunia 15 abad sebelum Kristus. Selain itu, orang Arab, yang populer digolongkan sebagai Semit, atau anak-anak Sem, mengaku dalam tradisi mereka bahwa mereka adalah keturunan dari Ad, putra Ham. Tertulis di pasal 10 kitab Kejadian mereka di antara keturunan Ham, menyebut mereka Seba, Hawila, Raema. Jika dua besar disebut Saham Semit, Fenisia dan Arab Hamites pasti anggota ketiga dari kelompok milik ras yang sama. Jika orang-orang Yahudi mengakui juga cabang dari akar ras Hamitik, maka kita merujuk pada ras Semit, yang Turanian, meliputi Etruria, Finlandia, Tartar, Mongol, Cina, dan Jepang. Kedua, keluarga Hamitik, ras merah, termasuk orang-orang Ethiopia, Fenisia, Mesir, Ibrani, Berber. Ketiga, keturunan Japetik dengan kulit lebih putih, meliputi orang-orang Yunani, Italia, Celtic, Goth, dan orang-orang yang menulis bahasa Sanskerta. Kata lain, seluruh keluarga Arya. Jika kita menambah tiga keturunan ini, ras Negro, yang tidak dapat ditelusuri kembali ke Atlantis, dan tidak termasuk, menurut Kejadian, di antara keturunan Nuh, kami memiliki 4 keturunan, yang putih, merah, kuning, dan hitam, diakui oleh orang Mesir sebagai semua. Tampaknya ada beberapa keraguan untuk ras Semit. Ini kelas ras yang berbeda karena keduanya Semit dan Hamites, sebagai, misalnya, Seba dan Hawila, sedangkan ras Mas atau Mesek digolongkan antara anak-anak Sem dan anak-anak Yafet. Jika Arya adalah ras Japetik, dan jika Yafet adalah salah satu dari anak-anak patriark yang lolos dari air bah, maka pasti, jika tradisi Kejadian benar, Arya datang dari tanah tenggelam, yakni Atlantis. Dan Atlantis adalah Nusantara Indonesia terdahulu. Menurut Kejadian, keturunan Yafet yang lolos dari air bah dengan Nuh adalah Ionians, penduduk Morea, penghuni di pantai Cilisia Asia Kecil, yang Cyprians, yang Dodoneans Makedonia, Iberia, dan Thracia. Ini semua sekarang diakui sebagai bangsa Arya, kecuali Iberia. Bahkan, tampaknya ada kebingungan dari Hamitik dan Semit. Hal ini ditunjukkan dalam campuran Hamitik dan Semit di beberapa prasasti yang paling kuno, di fasilitas hubungan antara Semit dari Asia dan Hamites Mesir. Dalam penyerapannya tidak teramati dari semua ras Asiatik Hamites, dan Semit adopsi dari dewa Hamitik dan sistem keagamaan. Hal ini nyata bahwa pada periode tidak lama sebelumnya, kedua keluarga telah berdiam bersama-sama dan berbicara bahasa yang sama. Winchell ini, Pre-Adamites p. 36. Apakah tidak lebih masuk akal untuk menduga bahwa yang disebut ras Semit dari Genesis adalah hanya bagian dari keturunan Hamitik, dan bahwa kita harus mencari bagian besar ketiga anak-anak Nuh pada ras Turanians? Francis Lenormand berpendapat bahwa ras Turanian adalah keturunan dari Magog, putra Yafet. Dia menganggap Turanians sebagai perantara antara ras putih dan kuning, yang kemudian menjadikan ke masing-masing.
Uzbeks, Turki Osmanli, dan Hungaria tidak harus dibedakan dalam penampilan dari cabang-cabang yang paling sempurna dari ras kulit putih. Di sisi lain, Condes hampir persis menyerupai Tongouses, yang berasal dari ras kuning. Bahasa Turanian ditandai dengan karakter aglutinatif yang sama ditemukan di Amerika, Mongolia dan India yang sama dengan tidak adanya jenggot yang lebat. Warna kerajaan Inka kuning, kuning adalah warna keluarga kekaisaran di Cina. Agama Peru adalah ibadah kepada matahari, matahari adalah dewa. Di Peru Pacacamak dianggap sebagai pencipta berdaulat. Camakhia adalah nama seorang dewi Hindu. Haili adalah beban setiap ayat dari lagu terdiri memuji matahari dan suku Inka. Merjon ranking berasal kata Allah dari kata Haili, juga kata Hallelujah. Siklus 60 tahun itu digunakan antara sebagian besar negara-negara Asia Timur, dan di antara Muiscas dari dataran tinggi dari Bogota. Kuipu, sebuah diikat perhitungan kabel itu digunakan di Peru dan di Cina. Bancroft Native Races, volume VP 48. Di Peru dan China keduanya menggunakan hieroglif yang dibaca dari atas ke bawah. Tampaknya yang paling jelas bagi saya, kata Humboldt, bahwa monumen, metode perhitungan waktu, sistem kosmogoni, dan banyak mitos of Amerika, menawarkan analogi yang mencolok dengan ide-ide dari Asia Timur, analogi yang menunjukkan komunikasi kuno, dan tidak hanya hasil dari kondisi seragam di mana semua bangsa ditemukan di awal peradaban. Petik 2 kurung buka petik 2 titik. Cerit Tom. IP. 68. Di kota-kota hancur Kamboja, yang terletak lebih jauh ke timur dari Burma, penelitian terbaru telah menemukan teokalis seperti di Meksiko, dan sisa-sisa candi dari jenis yang sama dan pola orang-orang dari Yucatan. Dan ketika kita mencapai laut, kita jumpai di suku, di Jawa, sebuah teokali yang benar-benar identik dengan Tehuantepec. Mer Ferguson mengatakan, saat kami maju ke arah timur dari lembah Efrat, di setiap langkah kita bertemu dengan bentuk seni menjadi lebih dan lebih seperti orang-orang dari Amerika Tengah pembangun Babel p. 88. Prescott mengatakan, kebetulan yang cukup kuat untuk mengotorisasi keyakinan bahwa peradaban Anahuac berada di beberapa derajat dipengaruhi oleh yang dari Asia Timur, dan, kedua, bahwa perbedaan yang seperti untuk membawa kembali komunikasi untuk waktu yang sangat jauh. Meksiko, volume 3, p. 418. Semua penampilan, lanjut Lenormand, sejarah kuno dari Timur, vol. I. P64 akan membawa kita untuk menganggap Turanian sebagai cabang pertama dari keluarga Yafet yang pergi keluar ke dunia, dan dengan pemisahan prematur oleh keberadaan terisolasi dan antagonis, mengambil atau lebih tepatnya diawetkan, fisiognomi benar-benar berbeda. Ini adalah jenis ras kulit putih tidak sempurna dikembangkan. Kita mungkin menganggap ras kuning ini sebagai yang pertama dan tertua dari Atlantis dan karena itu, mencapai terjauh dari sumber yang sama, kemudian datang ras Hamitik, maka tidak lain adalah keturunan dari ras Japeti. Berlanjut ke bagian 3. By Santo Sabah.